Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Anissa Nur Adini dari kelompok 4 mata kuliah Grafika dan Multimedia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial 16, yaitu menampilkan objek 3 dimensi dengan tekstur dan bayangan menggunakan teknik shadow mapping di OpenGL. Sebelum saya menjalankan tutorial 16, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kode program yang digunakan secara detail. Yang pertama, di sini ada beberapa include dan inisialisasi. Ini artinya dapat digunakan untuk memasukkan dan menginisialisasi library. Lalu di sini ada open a window. Artinya membuat window tampilan OpenGL dengan ukuran 1024 x 768. Selanjutnya, ini artinya mengatur ukuran Windows yang sebenarnya digunakan oleh sistem. Lalu, ini artinya menyesuaikan ukuran layar jika menggunakan Retina display. Ini artinya menginisialisasi agar fungsi OpenGL modern dapat digunakan. Selanjutnya, ini berguna untuk mengatur agar input tombol ESC dapat dideteksi. Lalu hide the mouse, ini artinya menyembunyikan kursor mouse dan mengaktifkan kontrol kamera menggunakan mouse. Lalu, ini artinya menempatkan posisi mouse di tengah layar saat program dimulai. Seperti biasa ada ini artinya mengatur warna background layar menjadi biru gelap. Ini artinya mengaktifkan deep testing agar objek lebih dekat terlihat di depan. Ini artinya mengatur agar pixel yang lebih dekat ke kamera yang ditampilkan. Ini untuk menghapus segitiga yang menghadap ke belakang kamera agar rendering lebih cepat. Ini untuk memuat dan mengkompilasi shader yang digunakan untuk proses rendering. Lalu, ini artinya dapat mengambil lokasi variabel matriks transformasi dari shader. Terus ada load the texture. Ini artinya memuat tekstur gambar yang akan ditempelkan pada objek 3D. Di sini ada read. Read ini membaca model 3D dari file ini. Lalu ada load it into a VBO, artinya memasukkan data model 3D ke dalam VBO agar bisa diproses GPU. Masuk ke render to texture. Render to texture ini bagian yang memulai proses render ke tekstur, biasanya digunakan untuk shadow mapping. Lalu di sini ada ini artinya membuat frame buffer untuk menyimpan hasil render sementara. Ini artinya membuat deep texture untuk menyimpan informasi ke dalam objek. No color output. Ini artinya frame buffer hanya menyimpan data kedalaman bukan warna. Always check. Ini untuk memastikan frame buffer berhasil dibuat dan siap digunakan. Ini artinya membuat
bidang dua dimensi untuk menampilkan shadow map sebagai debug. Create and compile. Nah, ini mengkompilasi shader lain untuk menampilkan tekstur atau shadow. Create lagi, ini artinya mengambil variabel sampel tekstur dari shader. Lalu get a handle. Nah, get a handle ini, yang ini ya, sorry. Ini untuk mengambil variabel sampel tekstur dari shader. Nah, ini get a handle ini untuk mengambil variabel posisi cahaya dari shader. Lalu render to hour artinya merender scene ke frame buffer untuk membuat shadow map. Lalu ini gunanya untuk mengatur metode pengurangan shadow dengan culling. Clear the screen. Ini artinya membersihkan buffer warna dan div sebelum render. Nah, ini untuk mengaktifkan shader yang akan digunakan untuk rendering. Ini untuk menghitung matriks transformasi dari sudut pandang cahaya untuk membuat bayangan. Nah, ini gunanya untuk mengirim matriks transformasi ke shader. Lalu ini gunanya untuk mengirim data titik objek ke GPU. Lalu ada index buffer. Ini artinya menggunakan index buffer untuk menggambar objek. Lalu di sini ada draw the triangle. Artinya menggambar objek menggunakan segitiga. Lalu di sini ada render to the screen. Artinya merender hasil ke layar monitor. Lalu clear the screen. Artinya menghapus ya. Lalu di sini ada ini untuk gunanya untuk menghitung matriks kamera berdasarkan input keyboard atau mouse. Lalu ini gunanya untuk menghubungkan tekstur ke objek. Di sini ada draw the triangles, artinya menggambar lagi segitiga. Nah, ini optional, artinya untuk menampilkan shadow map untuk debugging. Ini ada langkah-langkahnya. Sweep the buffers artinya menampilkan hasil render ke layar atau frame baru. Clean up PBO ini membersihkan memori GPU dan resource OpenGL setelah program selesai. Nah, untuk penjelasan kode programnya sudah selesai. Lalu saya akan menjalankan tutorial 16. Seperti biasa, klik kanan, lalu klik kanan. Klik kanan di sini, lalu set as startup project, klik kanan lagi, rebuild, tunggu hingga selesai. Setelah itu klik kanan, properties untuk konfigurasi, klik debugging. Nah, ini jangan lupa diubah ya. Kopikan di sini. Di sini setelah OGL master tambahkan build
slice debug slice tutorial 16.exe. Oke, lalu masuk ke debug, start without debug. Muncullah di sini outputnya. Terlihat di sini ada bayangan-bayangan. Nah, sekian penjelasan tutorial 16 dari saya. Jangan lupa tonton next video. Terima kasih.